tunjuk untuk menampilkan jawabannya ya. Nanti kita bahas bersama. Jadi kita bentar aja hari ini rekan-rekan karena jam 10 saya ada rapat akreditasi. Makanya kita mulai lebih awal. Besok kemungkinan kalian akan asinkron, akan ada tugas untuk materi minggu ini ya. Materi minggu ini itu terkait dengan pembayaran, penagihan dan pengembalian ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti akan kami up materinya dan akan kami up juga tugas terkait dengan materi tersebut sambil menemani liburan kalian. Nah, Rabu kan liburan ya. Besok juga mungkin sesi siang, nggak tahu sesi siang mungkin ada dosen yang akan masuk, ada yang akan mengasinkronkan sesinya karena memang persiapan ya untuk Lebaran hari Rabu. Apalagi kelas malam mungkin nggak masuk kalau kelas malam karena takbiran kita. Nah, makanya besok saya kasih tugas saja untuk kalian baca dulu materinya dan buat dulu rangkumannya gitu ya sehingga minggu depan kita bisa bahas secara singkat saja mana yang masih belum dipahami karena memang eh, untuk materi minggu ini tidak seribet dan sesulit dan sebanyak materi di minggu-minggu sebelumnya gitu ya rekan-rekan ya. Ini sisa-sisa materi aja nih di beberapa minggu ke depan. Oke, eh sudah dikumpul semua ya tugasnya ya. Praktikum. Siapa yang mau volunteer menyampaikan hasil perhitungan tugasnya, pengerjaan tugasnya? Ada yang mau? Kalau tidak saya tunjuk ya. Hmm, Zoom user nih siapa ya? Tolong di rename ya. Nama, NIM, kelas. Zoom user siapa ya? Zoom user. Halo, Zoom user. Ini kok nggak ada suaranya nih? Ini kalau nggak ada suara saya kick aja ya. Izin Bu, saya Princess Alexandra, Bu. Nah, kenapa kamu nggak ada on cam terus namanya juga Zoom user? Diganti, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo coba kamu jelaskan jawaban yang nomor satu, Mbak. Terkait impor sementara nih ya, yang nomor satu. Ditampilkan jawabannya, coba dijelaskan. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. On cam dan rename ya. Yang lain diperhatikan kalau ada yang berbeda atau perlu dipertanyakan nanti kita diskusikan ya.
Ayo, Princess. Sebentar, Bu. Kamu lagi ngapain sih? Gak bisa on cam ini. Lagi buka learning, Bu. Saya dari HP, Bu, itunya, Bu. Kenapa dari HP? Ayo on cam. Yang lain dibuka ya, tugasnya ya. Jadi saya panggil sewaktu-waktu sudah ready. Tinggal share screen saja. Permisi, Bu. Izin bertanya, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Mbak, tapi di Zoom. Ini kamu nggak ada laptop atau gimana ya? Iya, Bu. Lagi habis baterai, Bu. Saya lupa ngecas karena kemarin. Lah ini aja loh baterainya nih. Baik, Bu. Gimana sih Mbak? Saya akan menjelaskan, Bu, untuk nomor satu. Itu di close saja tampilan sayanya. Cukup Oh, tampilan jawabanmu. oke, Bu. Sudah, Bu. Di Zoom, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, Bu? Yang hitungan ya Mbak, bukan yang esai Oh, ya. oh baik, Tadi Bu. kan saya udah jelasin di awal. Oh, Ya, coba dijelaskan yang nomor satu. Nggak kelihatan juga nih, zoom lagi. hmm. Atau ada temennya yang mau berbaik hati, minta tolong di-share jawabannya Princess dari laptopnya. Ini nggak ada nih yang inisiatif nih. Kirim ke grup Princess biar temenmu bantuin share screen. Nggak kelihatan kalau kayak tadi. Baik, Bu. Kirim ke ketua kelas. Bayu tolong ya Bayu. Baik, Bu.
Setelah ini nomor 2 siap-siap, eee, apa ya, Raihan ya? Nomor 2 Raihan, nomor 3 Dini. Siap-siap ya Dini ya, nomor 3 Dini. Jadi biar nggak nunggu lama, tugasnya sudah dibuka, langsung share screen nanti ketika giliran kalian. Sudah belum Princess? Izin bertanya, Mbak Ayu, apakah sudah bisa, Mbak? Kamu belum kirim filenya, Mbak Princess. Kan biar saya yang share screen. Oh iya, Mbak. Oke, Mbak. Ada. Gimana? Ayo mau share, kamu nggak kirim Mbak? Tolong ya rekan-rekan ya, walaupun kita kuliah online, dipersiapkan device-nya. Usahakan laptopnya ready. Ini kita bukan lagi dengerin radio nih, kita kuliah ya. Jadi interaktif. Kalian bukan cuma mendengarkan saya atau mendengarkan teman-temanmu, tapi kalian juga sesekali pasti akan dimintai responnya. Itu ya. Ayo cepetan. Kita nggak punya banyak waktu ini, Princess. Bu, saya izin mencoba untuk share screen ya, Bu. Di saya masih proses nih. Iya, Bu.
Kenapa lama sekali, Mbak? Sedikit nge-lag, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Blank ini. Blank ya, Bu. Tugasmu belum kebuka. Nah, baru kelihatan. Bentar ya, Bu. Saya akan menjelaskan dari sini dulu, Bu. Untuk Soalnya dibaca dulu ya. iya, Bu. Oke. Untuk soal nomor 1, bumi yang beralamat dari Jalan Pasir Putih Raya 45 Jakarta dengan API nomor 08504567 mengimpor untuk penggunaan sementara di Indonesia berupa 4 unit bulldozer dari Ramyu kena Kafur Inc. India dengan harga barang pada invoice sebesar FOB US $150.000 per unit untuk meratakan tanah pembangunan real estate. Jangka waktu impor sementara dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 30 September 2019. Bulldozer berdasarkan pos tarif BTKI 84291900 dengan BM 10%, PPN 10%. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean sesuai data invoice disertai dengan informasi tambahan sebagai berikut. A. Terdapat biaya inland transport dari gudang shipper ke pelabuhan muat sebesar $150 US. B. Biaya handling kontainer di pelabuhan muat sebesar $100 US, sedangkan di pelabuhan bongkar sebesar $100 US. C. Biaya freight atas pengangkutan importasi barang tersebut tidak dilampirkan dalam dokumen pengajuan. D. Marine Cargo menggunakan perusahaan asuransi India dengan biaya $125 US. C. Kurs pajak yang berlaku saat itu adalah $1 US yang berupa 14.000. F. Aduh, permisi ya, Bu. F. Importer PT Jasa Grup Bumi termasuk dalam perusahaan non-jasa. Yang ditanya, hitunglah berapa pungutan impor yang wajib dibayar dan jaminan yang wajib dipertaruhkan oleh importer PT Jasa Grup Bumi. Untuk klasifikasinya, yang diketahui adalah barang bulldozer dengan pos tarif 84291900 dengan BM ada 10%, PPN 10%, dan PPH 2,5%. Untuk jangka waktu impor sementara sekitar 12 bulan. Yang diketahui BM dan PDRI yang dibayar dengan FOB seharga $150 US dikali 4 menghasilkan $600 USD, 600.000. Kemudian freight 10%. Jawabanmu nggak terlihat loh, Mbak. Nggak Ini terlihat. putih lah ya. Layarnya putih. Oh, iya, Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, zoom. Oke. Untuk yang pertama, Zoom, Mbak. gini ya, Bu. Oke. Apa cukup, Bu? Untuk Oke. baik, Bu. Akan saya lanjutkan ya, Bu. Untuk klasifikasi barang adalah bulldozer dengan pos tarif 84291900. Dan diketahui juga BM sekitar 10%, PPN 10%, dan PPH 2,5%. Untuk jangka waktu impor sementara itu sekitar 12 bulan, dan BM dan PDR yang dibayar yaitu dimulai dari FOB seharga $150 dikali dengan 4, kemudian menghasilkan $600, 600.000. Kemudian freight 10% dikali $600.000 menghasilkan $60.000. Kemudian ada juga asuransi sekitar $125 yang baru semua hasilnya ditambahkan menjadi 660.125 USD, $660.125 yang menghasilkan CHF. Kemudian menghitung nilai pabean dari hasil CHF tadi dikali dengan 14.000 menghasilkan 9.241.750. Kemudian untuk BM full, tarif BM kali NP kali NP menghasilkan 10% dikali 9 juta tadi nilai pabean tadi. 10% dikali 9.241.750 menghasilkan 9.924.175.000. Dan kemudian kita menghitung nilai impor. Nilai pabean tadi dikali hasil dari BM full yang menghasilkan 10.165.925.000. Kemudian kita menghitung membedakan mana yang dibayar dan mana yang dijaminkan, yaitu dengan BM 2% dikali 12 bulan dikali PPBM sama dengan 2% kali 12 kali 924.175.000. Yang sisa yang sudah dibayar itu 221.802.000 dan yang dijaminkan sekitar 702.373.000. Kemudian untuk menghitung PPN itu 10% dikali nilai impor yang menghasilkan 10% kali 10.165.925.000 yang kita taruh di yang sudah dibayar yang menghasilkan 1.016.592.000 dan digenapkan menjadi 1.016.593.000. Untuk menghitung PPh-nya itu kita dikali 2,5% yang dihasilkan dari soal dikali 10.165.925.000 yang akan kita taruh dijaminkan yang sebesar 254.148.125.000 yang akan digenapkan menjadi 2.254.149.000. Untuk menghitung PDRI itu seharga 1.016.593.000. Dan untuk yang dijaminkan 254.149.000. Kesimpulannya adalah total yang dibayarkan sebesar 1.238.395.000.
Total yang dijaminkan sebesar 956.522.000. Itu aja, Bu. Oke, gimana yang lain? Jawabannya sama nggak? Terima kasih, Bu. Halo, yang lain gimana jawabannya? Nomor 1, impor sementara. Ini jenis impor sementara yang dapat keringanan ya, rekan-rekan ya. Gimana yang lain? Kok nggak ada suaranya sih? Kenapa ini? Tidak ada yang merespon. Jawabannya sama atau beda? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Princess, suara saya kedengaran nggak? Izin menjawab, Bu. Iya, Bu, kedengaran. Tapi kenapa teman-temanmu tidak ada yang merespon ya? Saya kurang tahu. Bahkan untuk menjawab sama atau tidak aja tidak ada yang merespon. Ini saya nggak sukanya online gini nih. Gimana yang lain? Hasil akhirnya sama, Bu. Nah, thank you responnya Putih ya. Kenapa sih cuma jawab begitu doang, nggak ada yang respon, heran saya. Nggak enak ya rekan-rekan ya ketika nanya nggak ada yang jawab ya. Saya nggak nanya aneh-aneh loh, saya cuma nanya jawabannya sama nggak rekan-rekan. Ada kesulitan tidak mengerjakan soal nomor 1? Paham nggak cara ngerjainnya? Kenapa jawabannya seperti yang dijelaskan oleh Princess tadi? Ada kendala? Ada pertanyaan? Atau paham? Nah, diam lagi. Ini udah pada sarapan belum sih? Paham, Bu. Paham ya, Salsa? Ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Nah, kalau paham saya tanya sekarang. Kenapa yang poin A, informasi tambahan ya, kan ada nih. Poin A, poin B, terus mana lagi? A dan B deh. Poin A kan ada inland transportation-nya dari gudang shipper ke pelabuhan muat $150 gitu ya. Terus poin B ada handling kontainer $100 di pelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar itu $100 juga. Kenapa ini tidak masuk ke dalam perhitungan? Ada yang bisa jelasin? Karena jawaban yang disampaikan Princess tadi udah benar. Tuh ya. Tapi kan nggak ada ya tadi tambahan ya. Yuk, kenapa A Karena dan B bahan tidak masuk? barangnya Bu FOB bukan EXW. Karena incotermnya, Incoterms-nya FOB Bu bukan Xworks. emang kalau FOB kenapa Maria? Dia kemarin door to door. Karena kalau FOB Bu harga yang tertera itu udah mencakup semua biaya sampai barang naik ke kapal di pelabuhan ekspor. Jadi biaya angkut, biaya angkut seperti inland, handling sama packing itu udah termasuk ke harga 150 USD-nya Bu. Oke, itu yang A ya. Benar jawaban Maria. Sip, thank you Maria. Inland transportation di pelabuhan muat sudah include di 150.000 FOB-nya gitu ya. Karena serah terima barangnya
kewajiban si penjual atau eksportir adalah sampai barangnya naik ke kapal. Otomatis kan berarti inland transport dari gudangnya si eksportir atau shipper ke pelabuhan muat itu ditanggung oleh si eksportir atau shippernya gitu ya. Nah, kalau yang B kenapa nggak masuk juga? Handling kontainer di pelabuhan muat, oke, udah masuk tadi ya, dijawab sama Maria ya. Udah masuk ke FOB-nya. Tapi kalau yang handling kontainer di pelabuhan bongkar, berarti kan di Indonesianya ya, rekan-rekan ya. Nah, kenapa itu tidak masuk ke dalam penambahan biaya? Asuransi. Kenapa, Princess? Bentar. Kenapa handling kontainer di pelabuhan bongkar tidak include? Tidak include, tidak menjadi penambah ya maksudnya. Penambah biaya untuk mencari CIF-nya. Kenapa? Karena itu udah termasuk biaya setelah pengimporan ya, Mbak. Itu ya. Ini biaya pribadinya sih importir. Itu ya Fikri ya. Jadi post importation cost salah satunya handling kontainer di pelabuhan bongkar. Nah, ini tidak boleh menjadi penambah biaya untuk mencari nilai pabeannya. Gitu ya rekan-rekan ya. Makanya A dan B tidak masuk. Nah, sedangkan freight ini ada ya penjelasan freight di poin C bahwa freightnya tidak dilampirkan nih dalam dokumen pengajuan sehingga nggak ada angka freight yang pasti ya, sehingga kenapa kita carinya 10% dari nilai FOB? Alasannya apa? Pakai aturan apa ini? Kenapa 10%? Kenapa nggak 5%? Kenapa nggak 15%? Karena apa? Ini dia impornya dari mana sih? Negara apa? Zahro? Izin menjawab, Bu. Heeh. Saya dilupakan kemarin tuh saya lihat di PMK nomor berapa, tapi Mm-mm. untuk aturan yang 5%, 10%, dan 15% itu dibagi, kalau nggak salah yang 5% itu untuk ASEA aja. Mm-mm. Kemudian yang 10% itu untuk ASEAN dan Australia. Terus yang 15% itu di luar ASEAN dan Australia. Yang 5% ASEAN, gitu ya. ASEAN. Asia Tenggara ya artinya ya. Iya. Kalau yang 10% ASEAN dan Australia atau non ASEAN? Maaf, Bu. Non ASEAN dan Australia. Ya, non ASEAN. Masih Asia tapi non ASEAN, gitu ya. Asia, non ASEAN dan Australia itu 10%. India kan termasuk itu ya. Dia Asia tapi non ASEAN, tidak tergabung dalam ASEAN. Makanya kita pakai yang 10%. Sedangkan yang bukan Asia dan bukan Australia baru 15%. Gitu ya. Selain yang nomor 2 dan 3 tadi. Nomor 1 dan 2 tadi. Makanya di sini freight-nya dikalikan dengan FOB, persentasenya adalah 10%. Nah, kalau insuransinya kan ada ya, nih rekan-rekan, di poin D. Marine Cargo menggunakan perusahaan asuransi India. Nah, berarti bisa diakui ya, asuransi India. $125. Oke, ini nggak ada yang aneh-aneh. Nah, kenapa BM yang dibayar bukan yang dibayar. Iya benar. Kenapa BM yang dibayar itu cuman 221 juta sekian tadi tuh? Kan nggak full ya. Jadi kalau impor sementara
kita cara nyarinya adalah cari dulu BM yang fullnya berapa, tuh kan? Setelah itu baru kita bagikan yang full itu berapa yang dibayarkan. Full itu kan artinya yang seharusnya dibayar ya, rekan-rekan ya. Ini kelihatan nggak? Oh. Kelihatan. Oke. Mana tadi? Loh. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, ini dia. Sebentar. Dah. Oke. Ya. Jadi template ngejawabnya seperti ini ya kalau impor sementara ya rekan-rekan, impor sementara yang biasa. Impor sementara ingat ada 3 kan ya, ada impor sementara yang pakai PIB, seperti ini contohnya, impor sementara umum berarti ya, kayak impor mesin dan lain-lain yang dia cuma dipakai sementara di Indonesia, nanti akan dikembalikan lagi ke negara asalnya. Terus ada yang ATA Karnet, CPD Karnet, itu kan juga impor sementara ya. Nah, tapi case-nya nggak itu. Ini yang case yang umum. Nah, template menjawabnya adalah BM yang seharusnya dibayar secara full. Kita cari dulu setelah nilai pabeannya dapet. Itu ya. Nih ketemu. Terus bisa cari nilai impor, baru kita hitung bea masuk, PPN, dan PPh-nya. Nah, yang jadi highlight adalah di sini nih. Di mana yang dibayar dan mana yang dijaminkan gitu ya, BM, PPN, dan PPh-nya. Kalau based on aturan, ini pindahkan slide-nya ke resume kan ya? Apa masih yang tadi? Iya, Bu. Pindah, Ibu. Pindah ya? Oke, sip. Impor sementara kan keringanannya ini ya, rekan-rekan. Dia cuma harus membayar BM, bea masuk 2% per bulan, tergantung berapa bulan dia impor sementaranya gitu ya. Makanya tadi tuh hitungannya adalah 2% kali berapa bulan dia impornya. Tadi kan terhitung 12 bulan ya dari Oktober ke September 2019. Makanya dikali 12. 2% kali 12 kali dengan ininya nilai pabeannya ya. Ingat ngitung BM itu dari nilai pabean bukan dari nilai impor. Nilai impor ini nanti buat ngitung PPN dan PPh. Ya, makanya ngalinya dengan nilai pabean. Sehingga ketemulah yang dibayar sesungguhnya itu cuma 2% kali 12 bulan ini. 221 juta sekian. Sisanya, selisihnya itu dijaminkan, gitu ya. Nah, selisih BM dan PPh dijaminkan. Sedangkan PPN dan PPNBM itu dibayar penuh untuk non JKP. Tadi kan dia non JKP ya, kalau nggak salah ada infonya nih. Termasuk perusahaan non JKP, jasa kena pajak. Makanya di sini BM-nya 2% kali 12 bulan dibayar. Selisihnya berarti kan selisih dari BM yang full dikurangin sama yang dibayar gitu ya rekan-rekan ya. 924 ini dikurang 221. Itulah yang dijaminkan. Nah, PPN, PPNBM dibayar. PPh dijaminkan. Itu ya. Jadi PPN hitung 10% dari nilai impornya berapa. Nih, nilai impor. Nah, dapat PPN-nya. Terus PPh-nya di sini 2,5%. Ada kan ya di info? Oh, nggak ada. Tapi dia punya API ya, rekan-rekan ya. Dia punya API. Sehingga 2,5% pengenaan PPh-nya. Kali dengan nilai impor juga. Nah, dapat angkanya masuk ke yang dijaminkan. Jadi ingat ya, untuk impor sementara, BM dijaminkan
selisihnya yang full dikurangin yang 2%-nya gitu ya. Dan juga PPh dijaminkan. Sisanya PPN PPNBM dibayar full untuk yang non JKP. Sehingga ditotalin lah yang dibayar berapa, yang dijaminkan berapa. Itu ya. Jadi yang ditanya apa? Hitung pungutan yang dibayar dan dijaminkan. Ya benar. Berarti kesimpulannya adalah berapa yang dibayar, berapa yang dijaminkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Berarti terkait soal menghitung impor sementara ini pasti bakal dikasih tahu ya Bu, keterangan perusahaannya itu masuk JKP atau non JKP buat bisa hitung PPN. Yes, iya. Nanti ada informasinya, Fikri. Kalau misalnya perusahaan itu nggak dikasih tahu keterangan API atau non API itu kayak mana Bu ceritanya buat ngitung PPh-nya? Harusnya ada info sih kalau API. Ini kalau kita ngomongin konteks soal ya. Nanti soal akan insya Allah lengkap rekan-rekan. Jadi kalian tidak perlu menafsirkan yang ngejelimet ya, ini gimana nih, nggak ada info nih terkait, nanti malah kalian ini improvisasi ria lagi. Nanti Fikri saking rajinnya buat yang jawaban versi API gitu ya, buat jawaban yang versi non API ya, enggak, nanti kita buat secara detail ya soalnya ya rekan-rekan. Supaya kalian tinggal memutuskan saja ini berapa nih tarifnya ya. Berarti Bu, kalau misalnya di soal itu dikasih tahu perusahaan itu termasuk non API begitu Bu. Tapi di situ disebut disertakan juga Bu tarif PPh-nya berapa di soal itu. Cuman tarif PPh-nya ini bukan tarif PPh non API gitu di soal itu. Kemungkinan ada nggak Bu soal yang kayak gitu Bu? Ada, dan biasanya kalian ikuti informasi tarifnya. Karena bisa jadi dia barang khusus, walaupun non API yang biasanya 7,5% gitu ya. Mungkin dia barang khusus yang mana pengenaan PPh-nya 10% gitu. Jadi di info soal PPh-nya 10% misalnya. Jangan kalian benerin jadi 7,5% gitu ya. Ikuti informasi tarif yang di soal. Baik Bu, terima kasih Bu Itu informasinya. ya, Fikri ya. Oke, ada lagi? Nomor 1. Ini agak beda memang template-nya dibanding perhitungan impor biasa ya rekan-rekan, karena tadi ada yang dijaminkan, ada yang dibayar. Tapi ingat saja template tadi bahwa yang dibayar itu adalah BM yang 2% plus PPN atau PPNBM kalau ada gitu ya, kalau ada informasi PPNBM. Sedangkan sisanya, BM yang sisanya tuh selisih dari yang full dikurangin yang 2% plus PPh itu dijaminkan. Itu ya, itu yang perlu kalian ingat. Supaya nanti nggak salah ketika menjawab kesimpulan, jadi berapa yang dibayar, berapa yang dijaminkan untuk pungutannya, total pungutannya. Seperti itu. Itu sih yang jadi highlight ya rekan-rekan. Terus untuk tarif, lagi-lagi saya ingatkan ya. Ini kan karena kebetulan juga ada timeline waktunya ya, jangka waktu impor tahunnya di 2018 sampai 19 di mana aturan PPN masih 10%, masih matching gitu ya. Nah, nanti ketika soal tidak ada petunjuk ini tahun berapa sih transaksinya, tapi ada informasi persentase PPN-nya 10 atau 11%, ya udah ikutin itu gitu ya rekan-rekan ya. Jadi jangan menganggap setiap transaksi itu adalah tahun ini gitu ya, atau tahun-tahun terbaru 2015 atau 2016. Jadi dilihat lagi. Kalau ada informasi tahun biasanya matching tuh tarifnya dengan tahun. Tapi kalau tidak ada informasi tahun transaksi sama sekali, ikuti saja yang ada di soal berapa tarifnya. Mau soalnya ngasih tarif PPN 10% walaupun sekarang udah naik jadi 11, ya udah ikutin aja 10%. Gitu ya. Jangan coba-coba dibenerin gitu loh. Ikutin tarif terbaru. No.
ikutin yang di soal. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Siapa tadi? Udah ditunjukkan tadi? Saya Bu, Raihan. Ya, Rehan. Silakan Rehan. Oke, Bu, izin share screen ya, Bu. Oke. Mohon maaf Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, udah. Oke, sebelumnya saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 2 itu, importir PT Selaras Abadi mempunyai API nomor 909045555P mengimpor barang berupa hair dryer sejumlah 1000 pieces dengan harga ex-work USD 112 per pieces dari Pusing Lau, Shanghai, Cina. Atas importasi tersebut, PT Selaras Abadi menggunakan fasilitas FTA, ACFTA, yang sesuai dengan ketentuan mendapatkan preferensial tarif BM menjadi 0%. Pada saat pengajuan dokumen SKA karena suatu hal, importir hanya menyerahkan kopi SKA kepada pejabat bea dan cukai bersamaan dengan dokumen kepabeanannya. Hair dryer berdasarkan pos tarif BTKI 85163100 dengan BM 15%, PPN 10%, PPH 10%. Pada saat pemuatan barang di pelabuhan muat Shanghai, diketahui biaya inland transport sebesar USD 100 dan biaya handling kontainer sebesar USD 150. Sedangkan pada saat pembongkaran di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok, terdapat biaya handling kontainer sebesar USD 125. Freight dari Shanghai, China, ke Jakarta USD 500. Asuransi pengangkutan ditutup di Bank of Tokyo di Jakarta dengan biaya total USD 95. Terdapat biaya yang ditanggung PT Selaras Abadi yaitu biaya pengepakan barang sebesar USD 75 dan biaya asis dari luar negeri sebesar USD 85 di luar harga yang disepakati kedua belah pihak. Di samping itu juga diketahui komisi pembelian yang dikeluarkan oleh PT Cepat Untung sebesar USD 100. Kurs pajak yang berlaku saat itu adalah US $1 sama dengan 14.700 rupiah. Hitunglah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dibayar oleh importir PT Selaras Abadi. Kemudian masuk pada jawaban. Pertama diklasifikasikan hair dryer BTK dengan BTKI 85163100, BM 15%, PPN 10%, dan PPH 10%. Kemudian fasilitas FTA dengan AFTA gugur karena yang dikirim atau yang diberikan yaitu hanya berbentuk kopi. Dan export USD 112 dikali dengan 1000 pieces sehingga dihasilkan USD 112.000. Kemudian ada biaya pengepakan sebesar 75 USD, ada biaya asis 85 USD, ada biaya inland transport sebesar 100 USD, ada biaya handling container sebesar 150 USD, ada biaya freight sebesar 500 USD, kemudian asuransi tidak dihitung karena ditutup di Jakarta. Kemudian didapatkan hasil dari total yaitu 112.910. Kemudian nilai pabean 112.910 USD dikalikan dengan kurs yaitu 14.700 rupiah
hingga dihasilkan 1.659.777.777 Kemudian dengan BM tadi 15% dikalikan dengan nilai pabean 1.659.777 dengan hasil 248.966.550 kemudian dibulatkan menjadi 248.967.000. Kemudian yaitu dengan nilai impor, nilai pabean dikalikan dengan BM sehingga dihasilkan jawaban yaitu 1.908.744.000. Kemudian ada PPN 10% dikalikan dengan nilai impor sehingga dihasilkan jawaban yang telah dibulatkan yaitu 190.875.000. Lalu kemudian ada PPH 10% juga dikalikan dengan nilai impor sehingga hasil yang telah dibulatkan yaitu 190.875.000. Kemudian ditotalkan hasil dari PPN dan PPH-nya sehingga didapatkan PDRI 381.750.000. Sehingga jawaban dari soal yaitu kesimpulan dengan BM 248.967.000 dan PDRI 381.750.000. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, Raihan. Gimana yang lain? Jawaban dari Raihan? Sama kah? Kan nih kerjanya bareng-bareng atau gimana nih? Per kelompok? Satu kelas? Atau per circle? Sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Nggak ada yang beda. Sama, Bu. Oke, dari soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Nih jawaban dari Rehan sudah benar. Ada yang nggak paham nggak cara ngitungnya? Kenapa hitungannya seperti ini? Ini terkait dengan FTA ya, perjanjian dagang nih. Tarif preferensi. Ini kalau misalnya dia menyerahkan SKA-nya yang asli, berarti tarif preferensinya berlaku dong. Ya nggak? Ya, Bu. Kalau tarif preferensi berlaku, berarti BM-nya berapa? 0% ya, Bu? 0% ya. Kalian misalnya nanti ketika sudah bekerja ya rekan-rekan, kalian bisa update tarif itu di stop share dulu Rehan boleh? Baik, Bu. Kalian bisa update tarif di INSW ya rekan-rekan ya. INTR-nya INSW. Jadi kan HS code-nya udah dapet tuh tadi di soal ya, di hair dryer nih. Nah, kalian tinggal lihat di sini. Insya Allah kalau di NTR itu udah terbaru nih aturannya, udah update dia. Nah, informasi tarifnya udah ada semua di sini. Kalau tarif yang berlaku umumnya 10% untuk BM-nya gitu ya. PPN sekarang 12%. Ini kita ngomongin konteks di kehidupan nyata ya, rekan-rekan, nanti ketika kalian dapat case real di lapangan. Nah, kalian bisa merujuk ke sini. Ini aturan-aturan atau regulasinya sudah tertera di sini. Kalian bisa bukain satu-satu. Ya. Termasuk PPH-nya. Nah, ternyata PPH terbaru untuk hair dryer ketika dia ini dia tadi punya api atau enggak nih? Malah nggak ada keterangan ya api atau tidak ya. Nih, PPH-nya 7,5%. Kalau di soal 10% kan? Iya, Bu. Ikutin dulu yang di soal. Karena kita nggak tahu konteks soalnya itu tahun berapa dia.
gitu ya. Bisa jadi itu aturan lama. Ini aturan terbaru yang 2022, PPh-nya 7,5%. Biasanya PPh yang langsung di state segini, walaupun dia punya API atau tidak, itu adalah PPh untuk barang-barang khusus tadi. Jadi di PMK ini coba nanti kalian buka, itu pasti PPh untuk barang-barang khusus tertentu gitu ya. Barang-barang tertentu di mana ada yang dikenakan PPh 10%, 7,5%, 2,5%. Itu terbagi-bagi di PMK ini. Jadi kita ngikutin PMK atau regulasi ya, rekan-rekan ya. Nah, tarif preferensinya pun ada di sini. Tadi dia kan ngikutin yang China ya. Dia mengajukan tarif preferensi yang China nih, ACFTA. Kalau misalnya dia memenuhi persyaratan tadi ya, salah satunya tentang SKA, maka dia bisa dapat yang 0%. Tapi kan dia nggak bisa nunjukin SKA aslinya, cuman kopinya. Padahal ada 3 syarat kan untuk menggunakan tarif preferensi ya, rekan-rekan ya. Ada kriteria origin, masih ingat nggak? Kriteria pengiriman, kriteria proseduralnya. Nah, ini SKA itu salah satu dari 3 kriteria itu, di mana ketika dia menyerahkan SKA harus yang asli. Itu salah satu yang prosedural tuh. Kalau nggak asli ya berarti nggak bisa diakui pengajuan tarif preferensinya. Jadi BM-nya tetap berlaku tarif umum gitu ya. Jadi nggak bisa pakai yang 0%. Makanya hitungannya seperti yang Rehan jelaskan tadi. Terus dia ex-work kan. Nah, kalau ex-work kan berarti titik penyerahannya di mana? Di gudang siapa? Ayo, ex-work, Incoterm ex-work di mana? Serah terimanya. Gudang pembeli atau gudang penjual? Penjual atau eksportir? Penjual, Bu. Gudang eksportir. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan setelah barang tersebut keluar dari gudang eksportir atau penjual itu menjadi tanggung jawabnya si pembeli atau importir gitu kan ya. Nah, kecuali apa? Kecuali biaya-biaya yang tidak boleh ditambahkan seperti tadi post importation cost kayak biaya pembongkaran di pelabuhan tujuan gitu ya kan. Ini ada nih biaya pembongkaran di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini tidak boleh ditambahkan. Makanya nggak ada tuh 125 di penambahan CIF gitu ya rekan-rekan ya. Jadi hanya inland transportation, handling container, sama freight-nya. Itu ya. Insurance-nya kenapa 0? Karena ditutup di Jakarta, Bu. Nah, tutupnya di Jakarta walaupun banknya Bank of Tokyo. Makanya 0 gitu ya. Freight-nya ada kan? Tertera kan? Freight-nya dari Shanghai ke Jakarta 500. Sip, bener 500. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau konteks soal ikuti saja informasi soal. Berapa tarif yang ada di soal diikuti. Kemarin ada yang nanya kayaknya ke saya. Siapa tuh yang WA? Bu, ini PPh-nya kok 10% padahal ada API gitu ya. Rekan-rekan ya. Nah, itu nggak apa-apa, bagus ditanyakan. Berarti ada eh, analisa yang kalian lakukan gitu ya terhadap soal. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa ketika konteksnya soal, ikuti saja tarif yang tertera di soal ya rekan-rekan, kecuali disuruh analisa gitu ya. Nanti insya Allah di soal Bu Ayu nih ganggu aja nih Bu Ayu. Kecuali nanti di soal ada apa pengecoh gitu ya. Misal pengecoh tuh kayak tapi di soal jarang sih ada pengecoh rekan-rekan. Jelas lah pokoknya informasinya. Saya akan pastikan karena saya yang akan memfilter soalnya ya kalau konteksnya untuk ujian internal kita. Even ujian eksternal pun sejauh ini yang saya lihat soalnya masih soal-soal yang benar-benar memberikan informasi yang
cukup gitu ya untuk kita bisa menganalisis dan yang nggak semuanya ditiadakan tarifnya kita suruh nyari tarif sendiri, nggak kayak gitu, nggak ya rekan-rekan ya. Jadi nggak mungkin, mustahil. Bahkan orang-orang bea cukai sekalipun bisa jadi mereka lupa tarifnya berapa kan. Jadi nggak mungkin nggak ada informasi tarif sama sekali di soal, terus kalian suruh cari sendiri, nggak boleh open book lagi gitu kan. Kalau kalau boleh open book, buka BTKI atau buka INTR ya enak kan, kita bisa nyari tarif terbaru. Tapi kalau nggak boleh kan itu akan sangat menyulitkan peserta gitu ya. Jadi insya Allah dikasih informasi yang jelas untuk tarif pertarifan. Itu ya rekan-rekan ya. Paling yang jadi pengecoh itu terkait dengan tadi biaya mana nih yang boleh ditambahkan, mana yang tidak boleh ditambahkan. Asuransi, freight, gimana cara ngitungnya kalau nggak ada informasi, gitu ya rekan-rekan ya. Itu yang perlu kalian ingat. Kayak tadi tuh freight nggak ada tuh di dokumen, berarti kan kita harus kalikan 5, 10 atau 15% dari FOB. Asuransi kan juga gitu kan ya, kalau nggak ada informasi tapi harus dimasukin, kita harus kalikan dengan FOB. Berapa nih asuransinya? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, soal nomor 2. Nanti kurlep kalaupun nanti keluar ya jenis-jenis soal FTA seperti ini di soal esai kalian ya kurang lebih akan seperti ini ya soalnya ya rekan-rekan ya. Oke, kalau gitu lanjut soal nomor 3. Siapa tadi?